Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kajian malam ini Sari Kuliah Tauhid tinggal kesimpulan wahdaniyat dan penerapan kalimat thayyibah. Wahdaniyat artinya tunggal Allah. Tunggal Allah pada zatnya, pada sifatnya, dan pada af'alnya. Karena arti wahdaniyat meniadakan bilangan di Allah, baik bilangan satuan maupun bilangan pecahan, zatnya, sifatnya, dan af'alnya. Maka kalimat tauhid diawali dengan lafaz la, yang artinya nafi, meniadakan, sehingga disebut la nafi. Sudah masyhur di kalangan para ulama nahwu bahwa kalimat setelah lafaz la adalah kalimat isim nakiro, maka pembahasan kalimat harus patah dan khobarnya dibuang. Lafaz la yang ada pada kalimat la ilaha illallah disebut la nafi li istighraqi afrodil jinsi, artinya meniadakan atau menghabiskan seluruh afrod jenisnya. La ilaha illallah artinya tiada Tuhan dan seluruh jenis yang dipertuhankan kecuali Allah. Maka ketika mengucapkan la, yang ditiadakan itu selain Allah. Allah tetap ada, jangan dibuang. Yang dibuang dan dihilangkan adalah semua afrod-afrod, jenis-jenis yang dipertuhankan selain Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Para ulama nahwu sependapat bahwa khobar lafaz la tersebut harus disimpan. Maka ulama usuluddin, para ulama yang menganut thariqah nabawiyah, mengungkapkan bahwa khobar yang disimpan isinya ada 4 materi sebagai berikut. La ilaha maujudun ilallah disingkat la maujuda ilallah, atau disebut wahdatul maujud, artinya tidak ada Tuhan yang maujud, yang ada sebenarnya, kecuali Allah. Dari kalimat di atas kita dapat menyimpulkan bahwa segala sesuatu wujudnya yang baru adalah hasil pekerjaan Allah, dan bukti perwujudan tersebut pada pokoknya tidak lebih dari 4 faktor. 1, tempat yang diduduki, kita bahasanya biasanya di sini. Kemudian kedua, keadaan atau pekerjaan yang kita hadapi, biasanya dibahasakan dengan begini. Kemudian ketiga, waktu yang menyertai kita, yaitu sekarang. Kemudian 4, pribadi yang mengerjakannya, yaitu kita atau saya.
Berarti setiap takbir kita bahasakan di sini begini sekarang saya. Berarti ngaji di sini di masjid begini kita sedang ngaji. Syarih kuliah tauhid. Sekarang berarti detik-detik yang kita lalui, waktu yang kita lalui. Kemudian pribadi kita disebut saya. Di sini kita harus betul-betul full memakai kalimat thayyibah di semua sektor kegiatan. Sehingga semua perilaku kita 24 jam tidak ada yang sia-sia. Semua diproduk menjadi pembaktian kita, perbaktian kita, peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. 4 faktor ini dapat kita ikrarkan dengan kata-kata sebagai berikut. Di sini begini sekarang saya adalah hasil af'al Allah. Hendaknya kata-kata ini dijiwakan sehingga menjadi rasa yang terpatri dalam hati. Dan apabila di dalam menjiwakan kata-kata tersebut tidak sampai menjadi rasa, namanya mukmin gofil, atau tingkatannya hanya sekedar baru pengetahuan, belum sampai ke dalam perasaan. Kalau sampai merasa diri kita dilihat dan didengar oleh Allah, kita meningkat, posisi iman kita menjadi namanya muqarrabin, orang yang merasa dekat dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Yang berarti iman kita telah mencapai kepada iman ilmu yakin. Kalau sampai dapat merasakan bahwa diri ini ada pada takdir Allah dan ruhani dapat merasakan getaran takdir Allah sehingga lupa pada posisi pribadi dan senantiasa ingat kepada Allah Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Sehingga betul-betul kita akan mengucapkan Allahu Akbar, Allah yang betul-betul agung. Diri kita adalah manusia yang lemah. Kemudian kedua, diikrarkan la ilaha ma'budun illallah, disingkat dengan la ma'buda illallah. Artinya tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Walaupun sudah mengitikadkan bahwa tiada Tuhan selain Allah, maka kita harus menunggalkan persembahan kita, peribadahan kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyembah selain Allah. Karena kalau kita masih menyembah selain Allah, itu namanya musyrik. Atau sama sekali tidak percaya dengan Tuhan itu Allah, sehingga Tuhannya lain selain Allah, itu malah disebut kafir. Di sini kita berpijak kepada ayat Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan hikmahnya supaya mereka menyembahku. Jin dan manusia harus menyembah Allah. Sedangkan penciptaan Allah kepada kita per detik, per menit, bukan per hari, tapi per detik. Maka per detik itu pula lah usahakan kita full beribadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga, la ilaha matlubun ilallah, disingkat dengan la matluba ilallah. Artinya tiada Tuhan yang hak dicari, ditaati perintah dan larangannya kecuali Allah. Setelah mengiktikadkan bahwa tiada Tuhan yang maujud kecuali Allah dan tiada yang hak disembah kecuali Allah, dalam syarat dan tuntutan perbaktian, peribadatan harus memakai tuntunan dan cara-cara dari Allah yang tertuang dalam ilmu fikih yang disebut ahkamu syar'iyah.
Sebab kalau tidak memakai tuntunan dan cara-cara perbaktian dari Allah, namanya musyrik fidin atau disebut fasik. Hadis Nabi Muhammad SAW dari Aisyah mengatakan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa radun. Barang siapa yang membuat tuntunan dan peraturan baru dalam urusan agama yang sumbernya bukan dari Quran dan hadis, maka tuntunan itu ditolak atau radun. Setelah kita mengetahui bahwa yang dikerjakan itu adalah perintah Allah yang membentang Shiratal Mustaqim, maka sebelum kita menginjakkan kaki untuk mengerjakan perintah tersebut, kita ikrarkan dikerjakan perintah ini karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, bahwa sesungguhnya sahnya amal perbuatan baik atau buruk tergantung kepada niatnya. Tapi apabila di hadapan kita membentang beberapa sirat atau jalan yang harus dikerjakan, maka kita harus mentarjihnya atau memilihnya. Ada yang muqayyad, waktunya serentak. Kemudian ada yang muwasa, waktunya agak senggang. Apakah urusan pribadi atau umum, maka kita wajib melaksanakan yang waktunya serentak atau muqayyad. Dan urusan pribadi karena tidak dapat dikerjakan oleh yang lain. Di sini kita harus memilih mana yang urgen dan mana yang bisa waktunya nanti lagi. Kemudian terakhir keempat, la ilaha maksudun ilallah, disingkat jadi la maksuda ilallah. Artinya tiada Tuhan yang diharapkan ridhonya kecuali Allah. Tidak ada tujuan yang setinggi dalam berbakti kepada Allah kecuali mengharap ridhonya atau mardhatillah. Maka semua amal usahakan yang kita harapkan adalah ujungnya mardhatillah, pengen mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya dulu ketika menikah dituntun oleh guru saya sehingga dikunci pernikahannya full ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya dinikahkan oleh Allah atas takdir Allah. Saya nikah sejak ibadah kepada Allah, niat ibadah kepada Allah, dan saya nikah melaksanakan perintah Allah. Saya nikah dalam rangka menuju mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baca istighfar 3 kali. Bok dalam pernikahan ini ada hal-hal yang memang menyimpang, sehingga memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan tuntunan dari sang guru Kiai Haji Khair Apandi Manunjaya, sehingga rumah tangga bisa tentram, susah untuk melaksanakan hal-hal yang lain di luar syariat, sehingga betul-betul full dijadikan media ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesimpulannya ini bisa dikerjakan di setiap proyek amal. Maka minimal kita kalau mampu di semua proyek amal memakai cara kalimah thayyibah, kita satukan antara wahdaniyat idat sifat fil af'al, maka orang itu akan disebut syakhsiyah thayyibah. Ini orang yang telah menjiwakan memakai kalimah thayyibah di dalam semua praktek kegiatan amal, itu namanya syakhsiyah thayyibah. Apabila satu kampung
penduduknya dapat mengamalkan kalimat thayyibah, maka nanti akan terjadi namanya qaryah thayyibah. Kemudian apabila semua penduduk negeri bisa mengamalkan kalimat thayyibah, menyatukan visi misi bahwa yang disembah hanya Allah, yang dilaksanakan hanya perintah Allah, yang diraih hanya ridho Allah, sehingga hidupnya akan nyaman, tentram, akan selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan negeri itu akan disebut baldatun thayyibah. Jadi tidak mungkin negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibah kalau saksiyah thayyibahnya belum tercipta, belum terbentuk. Maka penting sekali kita semua mengkaji sari kuliah tauhid sehingga bisa dipakai pedoman untuk kita sehari-hari. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang memakai kalimat thayyibah dalam hidupnya. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin biidzni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, kalimat tauhid, seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Tu'ti ukulaha kullahin. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya selalu ingat. Kemudian amal baktinya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dalam ampunannya. Kemudian ketiga, Allah akan selalu melindunginya dan dicukupi semua permintaannya, seperti difirmankan dalam surat hadis qudsi, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bihi. Tak henti-hentinya seorang hamba kami mendekatkan dirinya kepada kami dengan mengerjakan beberapa amal sunat sehingga kami mencintainya. Kemudian di mana kami telah mencintainya, maka kami menjadi telinga yang dipakai mendengarkannya, dan sebagai mata alat penglihatannya, sebagai kaki yang dipakai melangkahnya, sebagai tangan alat pegangannya, dan apa saja yang ia minta pasti kami akan memberinya, dan bila mana ia minta perlindungan pasti akan kami lindungi. Makanya di sini kita harus fokus di semua perbuatan kita diawali dengan kalimat thayyibah. Caranya adalah sebelum mengerjakan proyek amal, maka terlebih dahulu kita tutup mata hati. Jangan digunakan untuk melayani hasil penglihatan, hasil pendengaran, atau membayangi macam-macam makhluk. Badan tegakkan, mulut tutup, dan semua anggota badan diamkan, khusyuk. Kemudian suarakan dengan hati kecil, rasakan dalam jiwa, dan bantu dengan lisan. Ucapkanlah
La ilaha illallah, la maujuda illallah. Di sini begini sekarang saya hasil pekerjaan Allah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah. Di atas takdir ini saya berbakti kepada Allah. La ilaha illallah, la matluba illallah. Saya kerjakan kelakuan ini karena perintah Allah. La ilaha illallah, la maksuda illallah. Tiada yang saya harapkan dalam pekerjaan ini kecuali mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian langkahkan kaki kanan sambil membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah saya mulai pekerjaan ini. Kalau ngaji, niat ngaji. Kalau ke sawah, niat ke sawah dan seterusnya. Kepadanya saya berserah diri dan tiada daya untuk berbakti, tiada kekuatan untuk menghindar dari maksiat kecuali semuanya atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alangkah baiknya kalau diakhiri dengan istighfar untuk menjaga berbuat dosa dan terlibat dalam proyek amal. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Mudah-mudahan kita semua